Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi suksesan sebuah klub di sepak bola modern ini kan ada banyak faktor, ada banyak hal yang bisa menunjang tersebut. Salah satunya menurut gua adalah ada pada kualitas manajemen. Kalau melihat misalnya seperti kayak Liverpool ya, saat ini luar biasa bersama dengan Arne Slot di berbagai kompetisi yang diikuti, baik itu lokal maupun juga di Eropa. Menurut gue di samping memang kualitas dari Arne Slot, tapi juga bagaimana rapinya manajemen dari Liverpool menurut gue. Ya tentu saja ada misalnya situasi terkait dengan ownership, pemilikan dari Liverpool yang ada pro dan juga kontranya, tapi gue melihat bagaimana manajemen itu juga, kualitas manajemen itu juga menentukan. Arsenal misalnya, Arteta dengan Edu, walaupun Edu sekarang sudah tidak lagi di Arsenal, tapi menurut gue itu juga memiliki peran di sana. Dan juga klub-klub lain, baik itu di Inggris maupun juga di Eropa. Nah, Manchester United sendiri semenjak datangnya Ineos ini kan merombak ya. Manajemen dimulai dari CEO Omar Berada, lalu Jason Wilcox tahun lalu, bahkan di awal tahun sudah ditunjuk. Lalu ada semacam kayak keputusan-keputusan, perubahan-perubahan yang dilakukan di Manchester United yang menurut gua sejauh ini masih menimbulkan tanda tanya besar. Nanti gua akan bicara ke sana, tapi gua ingin membahas dulu hal-hal misalnya terkait dengan 250 pekerja kehilangan pekerjaannya ya di klub. Ini menurut gue sesuatu yang sebenarnya semacam kayak kemunduran ya, karena setelah adanya Ineos masuk justru bukannya semakin kuat posisi dari pekerja di Manchester United, tapi justru ada pemutusan hubungan kerja ya, dan jumlahnya cukup besar. Lalu Sir Alex Ferguson ya, dan yang terbaru bahkan ya Sir Alex Ferguson yang tidak lagi sebagai global ambassador ya, jadi kontraknya diputus. Dan yang terbaru legenda-legenda Manchester United yang menjadi global ambassador gajinya dipangkas oleh Ineos. Dan salah satu keputusan yang juga kontroversi menurut gua yaitu adalah menaikkan harga tiket ya, di situasi Manchester United yang performanya tidak bagus, stadion juga tidak bagus menurut gua. Tapi mereka justru berani nih menaikkan tiket. Hal lainnya, Dan Ashworth yang disebut sebelumnya bahwa memiliki rating yang cukup baik ya, dinilai memiliki rating yang cukup tinggi di bidang manajemen, sporting director misalnya. Setelah proses yang sulit, alot, harus membayar transfer ke Newcastle, tapi justru hanya bertahan 5 bulan saja di Manchester United. Dan pada saat itu ketika diselesaikan, ini membuat banyak pihak terkejut. Gua pun juga seperti itu, karena nama Dan Ashworth, dan kalau melihat situasi ataupun juga pengalaman dia ya, kurikulum vitae-nya dan lain-lain, merupakan nama yang fantastis menurut gua, yang wajar setelahnya ada banyak pengharapan. Tapi justru baru bekerja sekitar 5 bulan, sesuatu hal yang menurut gue sebenarnya agak tidak masuk akal gitu ya, dengan segala proses yang terjadi di belakangnya. Dan yang terbaru ya, yang membuat gue ketika gue membaca berita ini, gue wow. Jadi dari Florian Plettenberg, ini Sky reporter di Jerman, informasinya kan Nuri Sahin ini dipecat sebagai pelatih dari Borussia Dortmund. Nah, ada nama, yaitu adalah mantan manajer dari Manchester United, Erik ten Hag, yang dikaitkan dengan posisi tersebut. Tapi disebutkan pihak dari Borussia Dortmund tidak berminat atau tidak bisa melanjutkan minatnya untuk menarik Erik ten Hag ya, yang sempat datang beberapa kali di Signal Iduna Park. Kenapa? Alasannya menurut gue yang membuat gue wow. Paket transfer yang terlalu mahal untuk Borussia Dortmund.
Bagaimana mungkin pakai transfer? Bukannya Erik ten Hag ini sudah dibebas tugaskan dari Manchester United ya. Dan kabarnya ada kompensasi kan ya, sekitar berapa, 16 atau 17 juta euro yang dibayarkan. Tapi informasi tidak seperti itu ternyata. Disebutkan kalau bahwa Erik ten Hag ini masih digaji oleh Manchester United. Oh wow. Artinya apa? Artinya statusnya aja, dia ini tidak sebagai head coach lagi secara, kalau yang dari gua tangkap ini, kalau gua salah tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Tapi yang dari gua tangkap, oke, statusnya saja dia bukan sebagai head coach, tapi sebagai, atau sesuai dengan administrasi katakanlah seperti itu, ataupun secara legal dan lain-lain, dia sebenarnya ya masih sebagai pekerja di Manchester United, dengan klub ini masih berkewajiban membayar gaji dari Erik ten Hag. Pertanyaannya, ada dua pertanyaan ya. Nomor satu, sampai berapa lama? Apakah sampai sekitar 2 musim lagi ya kan, karena dia ada opsi yang diperpanjang kalau tidak salah ya, atau intinya sampai kontraknya dia selesai sekitar 1 atau 2 musim lagi. Itu satu. Atau pertanyaan nomor 2 adalah, itu pertama ya, pertanyaan pertama adalah ya sampai kapan. Lalu pertanyaan nomor 2 adalah, kenapa bisa hal ini terjadi? Ini kan beban keuangan menurut gue. Bagaimana mungkin manajemen Manchester United memutuskan hal yang tidak cerdik menurut gue seperti ini gitu. Kalau ini yang disampaikan oleh Florian Plettenberg ini benar, maka Manchester United membayar 2 gaji manajer atau head coach ya di waktu yang bersamaan, tapi yang satu Ruben Amorim, yang satu lagi sudah tidak lagi, sebenarnya sudah tidak ada di tim kepelatihan Manchester United, itu adalah Erik ten Hag. Lalu pertanyaan selanjutnya juga, bagaimana dengan Ruud van Nistelrooy? Mungkin situasinya berbeda ya, karena dia sekarang sudah menjadi di Leicester, atau mungkin ada kontrak yang berbeda lah untuk Rene Hake dan juga untuk Ruud van Nistelrooy ya. Karena yang jelas Rene Hake pun juga disebutkan sedang dalam pertimbangan untuk melatih tim lain. Gue sudah mendapatkan informasi tersebut. Tapi terkait dengan Erik ten Hag ini, di sini gue berpikir yang, bagaimana mungkin manajemen melakukan hal seperti ini? Dan kalau dirunut ya, bagaimana proses mereka menentukan nasib dari Erik ten Hag di musim panas tahun lalu, ini kan juga menimbulkan tanda tanya. Bagaimana mungkin mereka melakukan pertimbangan segala macam, lalu mereka putuskan tetap bersama dengan Erik ten Hag, tapi hanya setelah 3 bulan mereka sudahi, dan ternyata masih ada tanggungan seperti ini. Mereka mengambil Ruben Amorim ya, dipercepat kedatangannya dengan membayar ekstra. Tapi sejauh ini gue belum melihat ada keinginan untuk memberikan semacam kayak support berupa materi. Materi di sini bukan berupa uang ya, tapi lebih ke kebutuhan squad begitu. Belum sampai dengan video ini gue bikin, belum ya kan. Dan dari sini gue bertanya, jadi apa kompetensi dari manajemen Ineos sampai dengan saat ini? Dan seperti gue katakan tadi di awal, kompetensi dari manajemen di dunia sepak bola modern saat ini sangat atau bahkan lebih menentukan dibanding pemain ataupun juga manajer atau pelatih. Ada banyak klub misalnya memiliki pelatih luar biasa, pemain juga seperti itu, tapi manajemennya amburadul. Akibatnya apa? Timnya pun juga seperti itu. Jadi mastermind-nya ataupun perencana utamanya itu ada pada manajemen. Dan selama ini Manchester United di 10-11 tahun belakangan ini tidak bisa meraih level kesuksesan Manchester United di era sebelumnya, menurut gua ya karena bobroknya manajemen. Dan saat ini pun juga dengan apa yang terjadi, ini menjadi tanda tanya besar menurut gua. Kompetensinya seperti apa? Oke, mereka mencanangkan target 2028 ya, juara Premier League, 150 tahun Manchester United. Oke. Tapi kan juga ada roadmap, ada rencana menuju ke sana, ada milestone yang harus diraih. Dan sampai dengan saat ini masih meragukan. Masih sangat meragukan dari segala banyak keputusan yang diambil, baik itu yang berkaitan dengan pekerja di Manchester United, fans juga ya, kenaikan harga tiket,
Dan yang terbaru ini, mengelola football operation di Manchester United. Ini kabar yang menurut gue ya mengejutkan karena tadi gue pikir mungkin Borussia Dortmund berminat dengan Erik ten Hag ya. Dan gue berpikir juga kayaknya memang lebih make sense untuk Erik ten Hag melatih bukan di Premier League, apakah itu di Liga Belanda ataupun juga di Liga Jerman. Dan ternyata Borussia Dortmund pun nampaknya juga berminat sebenarnya, dengan beberapa kali bahkan Erik ten Hag hadir langsung di Signal Iduna Park. Tapi ternyata ada hal ini yang memblok kejadian tersebut tidak bisa terjadi. Artinya bahwa ternyata masih di bawah payroll dari Manchester United. Artinya tim ataupun klub yang berminat mendatangkan Erik ten Hag ya harus membayar biaya transfer ke Manchester United, dan mereka juga memiliki angka tersendiri begitu. Apakah ini juga termasuk dari strategi dari Manchester United misalnya? Itu juga bisa sih menurut gue. Tapi yang jelas gue pikir segalanya sudah selesai gitu. Jadi sudah membebaskan kontrak dengan diputuskannya kemarin di sekitar bulan Oktober tersebut, Oktober atau November ya, gue lupa. Tapi ternyata tidak demikian, dan sekali lagi ini memberikan tanda tanya besar dari kinerja manajemen sampai dengan sejauh ini. Bagaimana bersobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.